kita berdua menyapa nih dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Saya Vina Muhtadi. Dan saya Ian Umar. Kita ketemu lagi di acara kesayangan Anda, Reportase Weekend. Kita akan membawakan kisah-kisah dan cerita-cerita menarik dari Washington DC. Dan Washington DC saat ini bakalan rame. Ini di akhir pekan. Karena menjelang perayaan 4 Juli atau Independence Day, Hari Kemerdekaan Amerika. Ada apa aja di sini? Wah, biasa dong, keluarga-keluarga pada kumpul. Apalagi ini kan hari libur tanggal merah ya kan, anak-anak juga udah libur sekolah. Jadi biasanya banyak keluarga itu barbecue, ngundang keluarga, teman, sahabat segala macam. Terus malamnya berkumpul untuk nonton kembang api. Karena kayak di DC kembang api cuma ada pas 4th of July doang kan? Bener, tahun baru nggak ada. Tapi pas lagi 4th of July atau Hari Kemerdekaan, bayangin aja nih kayak lagi 17 Agustusnya gitu ya. Amerika gitu loh. Rame, tapi kayaknya minus yang namanya lomba-lomba. Nggak seperti di Indonesia ya. Nggak seru. Dan pemirsa, nanti juga ada cerita-ceritanya tentang 4th of July ini. Dan kita juga akan mengangkat berbagai cerita menarik di Reportase Weekend di episode kali ini. Di awal pandemi COVID-19, saat aturan pengetatan kegiatan atau lockdown diberlakukan di Amerika, toko makanan Indonesia Indo Eats justru baru buka operasinya. Tapi saat sulit seperti itu, penjualan mereka langsung meningkat. Lebih dari 150 tahun dihapusnya perbudakan, warga Amerika yakin warisan perbudakan dan rasisme tetap ada. Sebagai upaya meningkatkan toleransi, seorang perempuan Virginia mengedukasi generasi muda tentang sejarah warga kulit hitam. Dari rumahnya di Madison, Alabama, Brent Morgan berhasil mendulang keuntungan dengan mencipta musik dan mengunggahnya di berbagai platform online. Brent berbagi tips memonetasi musik tanpa kontrak di perusahaan rekaman. Pemirsa, bagi kami yang ada di Amerika Serikat, kalau mau cari makanan Indo susah-susah gampang ya. Iya benar. Kemarin tuh aku terima WhatsApp gitu kan dari grup orang jualan nasi Padang itu harganya $16 alias 200.000 lebih satu bungkus. Jangan dikurs dong. Ya tapi gimana dong? Ya pemirsa, memang begitulah lika-likunya kita mencari masakan Indonesia atau makanan Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada, dan toko-toko itu ada, seperti sebuah toko ini yang justru membuka operasinya di tengah pandemi loh. Padahal semua kan pada takut ya pada saat pandemi, tapi justru toko supermarket yang menjual makanan dan juga bahan pangan Indonesia dengan nama Indo Eats pada saat pandemi justru banyak yang memesan. Seperti apa sih usaha mereka? Kita lihat dalam liputan berikut. Toko kelontong Indo Eats di kota Doraville, Georgia ini dimiliki diaspora Indonesia. Di saat situasi sulit pada awal pandemi 2020, Indo Eats baru buka dan langsung menghadapi situasi pembatasan kegiatan atau lockdown. Susah nggak ya? So, jadi buka 2020 itu pas banget di saat pandemi dong? Iya, tapi ya malah berkat ya di balik masalah. Ya, blessing behind the pandemic. Orang-orang kan jadi masak di rumah, jadi grocery makin kenceng lah gitu. Toko dikelola ibu Nini dan 3 orang putrinya. Selain melayani pelanggan di toko, Indo Eats punya penjualan online untuk pelanggan lokal maupun luar kota. Kamu lagi nyiapin order apa ya? Order online bisa juga ya? Order online bisa. Jadi di website kita shopindoeats.com bisa order untuk pick up dan juga shipping ke luar kota. Oh gitu. Ya. Paling jauh kirim kemana? Pernah sekali kirim ke Hawaii. Oh ya, wah. The store I visit every now and then, and mostly I buy because this is halal store. I'm a Muslim, so I like the halal food. Masakan diaspora Indonesia yang tinggal di kawasan sekitar juga dijual di sini. Alhamdulillah membantu banget gitu, karena saya lebih suka homemaking ya, jadi nggak kerja di luar karena saya juga banyak anak. Kalau saya sih merasa sangat terberkati dengan ada Indo Eats gitu, untuk orang-orang jadi bisa tahu kue saya gitu. Biasanya naruh berapa macam?
Banyak, bisa lupis, ongo-ongo, lemper ayam, singkong pelangi, kadang ada nasi padang, nasi uduk. Yang istimewa, setiap akhir pekan toko ini menyajikan makanan segar. Semua bikin sendiri? Iya, semuanya homemade. Kita ada setiap weekend gitu. Jadi pas weekend ini kita bikin bakso tenes. Tapi biasanya setiap weekend kita ganti-ganti menu ya, untuk supaya juga memperkenalkan menu Indonesia kan banyak gitu. Jadi untuk orang Indonesia dan non Indonesia gitu, jadi bisa nyobain makanan Indonesia beda-beda setiap weekend gitu. Baiklah, ngobrol sudah, belanja sudah. Sekarang saatnya menikmati bakso tenes khas tanah air. Dari Doraville, Georgia, Ronan Zakaria dan Irfan Ihsan untuk Susah Nggak Ya, VOA. Lengkap juga ya jualannya Indo Eats, sampai ada bakso tenis dijual. Abangnya ikut juga nggak sekalian? Ada gerobaknya, otentik sekali ternyata. Tapi memang loh, pada pandemi ini justru banyak yang membeli online. Jadi makanan jadi itu memang sangat dicari. Sukses terus untuk Indo Eats, nanti kita kunjungi suatu waktu nanti ya. Oke pemirsa, reportase weekend akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Perjalanan karir seorang musisi atau penyanyi atau artis itu di bidang seni memang tidak gampang. Pasti ada jatuh bangunnya, ada juga misalnya mulai terkenal, ataupun juga mungkin jatuh lagi. Dan juga kita akan berkenalan dengan seorang musisi. Dia ini juga nggak juga seorang penyanyi, tapi juga musisi, dia penulis lagu. Lika-liku juga kayaknya. Betul. Jadi namanya ini adalah Brent Morgan. Dia dari kota Madison yang ada di negara bagian Alabama. Dalam tayangan yang berikut dia akan cerita gimana dia ini bisa menciptakan musik ya. Dari rumah, kemudian memonetisasinya tanpa kontrak. Kita lihat lika-likunya, dan dia juga punya masalah kesehatan juga. Tapi tetap bisa berprestasi dan berkarya lewat musik. Langsung aja kita saksikan dalam tayangan berikut ini. I care too much. The stereotypical dream for a musician is you move to Nashville, you walk into a label, you sit in the lobby, you sing your amazing song, they're like, we want to sign you, and they pull you up. Kind of like Taylor Swift did, where they would go to every single label every week with her dad. It's just not true. Moving to Nashville just triples your cost of living, and you play in the bars downtown for tips only. I used to play the bar scene, I used to play gigs all the time. Afraid my paper skin, it started wearing thin. And then I realized I could play in my shorts at home on a live stream and make, 5 times as much money and have way more fun interacting with way more people. You have to build a fan base online, and they will push you to success with your music. So this is my studio. I even remember when I was about to propose to my wife, I had to go talk to her parents and say, I'm going to do music for a living, and it was terrifying. Luckily, I had just won $100,000 from Petco. Waking up in the morning to my 2 best friends. I entered this contest and wrote a jingle for them about rescue animals, and I won $100,000. It was $50,000 for me and $50,000 for the shelter that I rescued my dog from. That's when I started realizing, this is how you monetize it. I got to where I was writing probably 4 to 5 jingles a week. Got a place to be, but you ain't got time. It was great money. I was very excited. There was a lot of news publications about it. But eventually I started realizing I was losing the ability to write longer songs, which is my passion. And so I just stopped. I completely stopped writing jingles for almost 2 years. Heartbreak away from a horrible place. There's so many different ways to make money and to make a living using music. Mine being YouTube streams, Spotify, Apple Music streams, and all of the different streaming sites. I also live stream my music to my fans on a daily basis on an app called YouNow. You can make $10,000 to $15,000 a month. Keep my hands to myself now. Being there for an entire month to work on 1.5 minutes of one song that you're gonna sing on TV was so overwhelming.
I started noticing my voice was not recovering at all. It was very weird. It was swelling. My throat was swelling up. I started going to doctors and nobody could figure out. I had to cancel all gigs that I was doing. I couldn't go back to The Voice. I ended up finding out it was a thing called muscle tension dysphonia. Your brain stops telling your vocal cords to relax. So if I get hit in my shoulder, my vocal cords close up. I've been doing treatment now and doing allergy shots and different things, and my voice is improving literally weekly. Starting this road to recovery, it changed my perspective completely, and now I'm even more grateful for music, and I do it even more than I was before I had the issue. You might end up seeing me on the show again because they're wanting to do this road to redemption, and I'm just waiting till I feel confident enough to go back. Salut banget ya sama jerih payahnya Brent Morgan ini, meskipun jatuh bangun ya kan, tapi tetap bisa misalnya berkarir, bikin jingle iklan, ikutan The Voice. Pokoknya benar-benar memberikan inspirasi bagi banyak orang yang nonton. Dan musik juga yang memberikan inspirasi bagi kita bahwa dua orang yang berbeda, sementara mereka dari dua sudut yang sangat berperang saat ini, karena saya akan menceritakan dua musisi dari Ukraina dan Rusia ternyata bisa jadi sahabat. Musik yang menyatukan mereka, dan mereka bertemu di Washington DC dalam event-event seperti musik orkestra. Menarik sekali cerita ini, kita lihat bagaimana musik menyatukan dua orang yang berbeda. I just decided one day when I was 9 years old that I'm gonna become a cellist, and this was the coolest thing I could do with my life. Valeria Sholokova, pemain cello 31 tahun asal Ukraina, pindah ke Amerika 20 tahun lalu. Meski demikian, negara asalnya selalu di hati. There's nothing like watching your home burn down. I felt horrible for the next few days, just shattered. And everything hurt. I mean, it was grief. Ayah, kerabat, dan teman-temannya masih berada di Ukraina. Ia pun kerap menangis saat menyaksikan kondisi terakhir di sana. Di tengah itu semua, salah seorang teman menghubunginya. He reached out to me first. It was a very genuine, touching message. Just saying that, you know, that he's heartbroken and that he's with and he feels my grief. Ia adalah Nikita Morozov, pemain biola asal Rusia yang besar di Montreal, Kanada. Ia dan Valeria kerap manggung bersama dan telah berteman sejak bersama sekolah di The Juilliard School di New York 10 tahun lalu. I love playing with Nikita, and playing with Nikita reminds me the best of what music is about, and it's mostly a feeling of connection and feeling like you're on the same wave with somebody. I think it's really important to use discernment and to find, what is the source of the problem, which is Putin. And it is not the Russians, because there are so many Russians who are against this war. Persahabatannya dengan Nikita membantu Valeria menghadapi cobaan ini. Asal-usul Nikita tidak penting. Well, I think it's humanity above all else. I mean, I've never seen Nikita as a Russian violinist, and I've never seen myself necessarily as a Ukrainian cellist, and I think it's mutual. Itu sebabnya Nikita merasa perlu mendampingi Valeria, sesuatu yang menurutnya harusnya dilakukan terhadap warga Ukraina di seluruh dunia. I think, when we go through something difficult and we're there for each other, bonds are made and connections are made, and definitely the friendship becomes stronger. Persahabatan yang melampaui perang antar negara. Dari Washington DC, VOA. Musik itu memang adalah universal language banget ya, bisa menyatukan semua orang, walaupun dua orang yang dari negara yang berperang, tapi mereka melihat satu kesamaan dan bisa menyatukan keduanya. Ya, krisis antara Rusia dan juga Ukraina ini juga masih berlanjut. Kita doakan saja semoga cepat berakhir dan cepat menemukan titik perdamaian. Pemirsa, reportase weekend akan segera kembali lagi. Pemirsa, kita balik lagi di reportase weekend dari VOA. Sejak tahun lalu Amerika Serikat ini punya
hari libur nasional baru yaitu Juneteenth yang tahun ini jatuh pada tanggal 19 Juni itu diperingati sebagai hari pembebasan dari perbudakan di Amerika Serikat. Sejarahnya sebenarnya pada tanggal 1 Januari 1863 presiden saat itu yaitu Abraham Lincoln mengeluarkan proklamasi yaitu Emancipation Proclamation, yaitu membebaskan para budak dan juga menghentikan praktek perbudakan di Amerika, dan itu menjadi momentum dan juga menjadi pemicu perang saudara ya sebenarnya. Nah, tapi perang saudara itu kan berakhir dengan kalahnya pihak yang pro perbudakan. Nah, karena mereka kalah, akhirnya banyak kebijakan-kebijakan mengenai perbudakan itu pun akhirnya dihapuskan. Dan kemudian pada tahun 1865 pemimpin tentara Union akhirnya membebaskan budak-budak terakhir dari negara bagian Texas, dan kemudian itu diperingatilah gitu kan dengan lahirnya emansipasi proklamasi kemerdekaan dari perbudakan. Dan kayaknya sudah 150 tahun ya dibilang itu, dari tahun 1965 masa perbudakan itu sudah dihapuskan. Ternyata tapi orang Amerika masih berpandangan bahwa masih ada isu rasisme dan juga warisan perbudakan ini. Dan ini sebenarnya ada upaya banyak. Salah satunya adalah upaya dari perempuan ini yang akan kita perkenalkan dengan menggunakan berbagai platform untuk mengedukasi mengenai sejarah warga kulit hitam di Amerika kepada anak-anak. Juneteenth merupakan hari besar nasional terbaru di Amerika yang tahun lalu disahkan. Singkatan dari June 19th atau 19 Juni, Juneteenth merayakan ditandatanganinya proklamasi emansipasi oleh Presiden Abraham Lincoln tahun 1865 yang mengakhiri perbudakan di Amerika Serikat. It's a celebration of the emancipation of African Americans who were enslaved, but it's also a day of remembrance. But I'm eager to see how it is recognized, how it is celebrated, how it is used as a tool of education for people, and how it can ultimately bring us more in line with what the hope of emancipation was, which is freedom for everybody. Namun nyatanya tidak semua orang di Amerika memahami pentingnya edukasi sejarah warga kulit hitam di negara ini. Di tengah mencuatnya insiden berdasar rasisme yang tidak jarang diwarnai kekerasan, pendidikan tentang sejarah warga keturunan Afrika dan kulit berwarna lainnya diharapkan bisa meningkatkan toleransi dan rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Salah satu yang berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya edukasi tersebut adalah Tiffany Lang. Melalui perusahaan Bevy and Dave yang didirikan 2015, Tiffany mengajar ke anak prasekolah dan siswa sekolah dasar. Bevy and Dave memusatkan pengajaran pada sosok Carter G. Woodson, penggagas Black History Month. He was born in 1875. And he actually passed away in 1950. But during his time, he completely devoted himself to studying Black history and making sure that the world would have this information. That's why he created Black History Week back in 1926. And then it expanded to Black History Month in 1976. It wasn't just about publishing and getting the books out there. He literally went straight to the teachers. And he would make books for them to use in the classroom to teach the children. And he would have questions at the end to make sure they understood the lesson. And he also created other things like the Negro History Bulletin that would go out once a month to teachers for people to have to learn more detail about what they didn't know. And so what I loved about him, he was not only brave and courageous, but he understood that it took just one person to make a difference. was an educator. Selain lewat presentasi audiovisual, Bevy and Dave juga menawarkan alat bantu pengajaran seperti games, puzzle, dan mainan balok. Beberapa di antaranya menang penghargaan produk pendidikan terbaik tahun 2018. Tiffany berharap anak-anak terinspirasi untuk belajar lebih jauh tentang sejarah warga kulit hitam di Amerika di luar kurikulum yang mereka dapat di sekolah. Dari Woodbridge, Virginia, VOA. Not just one here or there, which is what was available at.
Ya bagus banget tuh ya inisiatif tadi ya, mengajarkan yang namanya sejarah kepada anak-anak tapi dengan cara yang menarik, jadi lebih cepat diserap oleh anak-anak. Ya benar sekali, dan memang dari pengalaman dan sejarah itu adalah fakta semuanya, dan itu menjadi guru terbaik bagi kita untuk maju ke depan. Pemirsa, demikian liputan-liputan menarik yang kami sampaikan di Reportase Weekend kali ini. Kita akan ketemu lagi di Reportase Weekend berikutnya. Sayangnya kita harus pamit dulu dari sini. Saya Ian Umar. Dan saya Vina Muhtadi dari Washington DC, ibu kota Amerika Serikat. Kita pamit, sampai ketemu lagi di Reportase Weekend minggu depan.